Selamat datang dalam mata kuliah ekologi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang konsep dasar ekologi. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Kuhl pada tahun 1858. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi, berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Haeckel mendefinisikan ekologi sebagai total hubungan antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya dan dengan faktor organik dan anorganik. Charles Hamilton pada tahun 1927 mengartikan pengetahuan sejarah alam. Odum 1930 mengartikan sebagai studi tentang struktur dan fungsi alam. Sedangkan Tansley 1935 mengemukakan bahwa ekologi ialah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya, di mana sifat interaksi ini aktif dan dinamis. Ada Sata 1961 mengartikan ekologi berupa studi ilmiah tentang distribusi dan jumlah populasi suatu organisme. Definisi Andrewata ini memiliki arah yang jelas, sehingga oleh para ekologiwan dimodifikasi menjadi studi ilmiah tentang interaksi-interaksi yang dapat menentukan distribusi dan jumlah populasi suatu organisme. Carmody 1965 mendefinisikan ekologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari ekonomi alam semesta. Yang dipelajari di sini adalah materi, energi, dan informasi. Carmody menitik beratkan pada interaksi antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan yang organik maupun anorganik. Kreb 1985 mendefinisikan ekologi sangat sederhana, modern, dan komprehensif, bahwa ekologi adalah penelaahan ilmu mengenai interaksi yang menentukan penyebaran dan kelimpahan organisme. Ekologi banyak persamaannya dengan ekonomi. Hanya saja, dalam ekologi, mata uang yang dipakai dalam transaksi bukanlah rupiah atau dolar, melainkan materi, energi, dan informasi. Arus materi dan energi dalam suatu komunitas atau antara beberapa komunitas mendapat perhatian utama dalam ekologi seperti halnya arus. Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami tentang bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupan, bagaimana mereka mencukupi kebutuhannya, bagaimana dengan melakukan semua itu mereka berinteraksi dengan komponen lain dan dengan spesies lain, bagaimana makhluk individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap perubahan, bagaimana individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Spektrum biologi. Dalam spektrum biologi, kita mengenal ada komponen biotik, kemudian ada komponen abiotik, sehingga nanti akan membentuk yang namanya biosistem. Komponen biotik terdiri dari gen, sel, jaringan, organ, populasi, dan komunitas. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari energi dan materi. Komponen biotik tambah dengan komponen abiotik itu akan membentuk suatu biosistem. Misalnya, ada sistem gen, sistem sel, sistem jaringan, sistem organ, sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas. Sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas ini dipelajari dalam ekologi. Ekologi memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ekologi memiliki hubungan dengan hidrologi,
atmosfer, geologi, behavior, biochemistry, fisiologi, dan genetik. Biologi kue lapis, kita mengenal ada istilah biologi kue lapis. Ekologi merupakan cabang atau bagian kecil dari biologi. Secara mudahnya, seolah-olah kita mempunyai kue lapis yang dapat dipotong dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama, dipotong secara mendatar disebut sebagai pembagian dasar karena di sini akan terdapat ilmu-ilmu dasar seperti morfologi, fisiologi, genetika, ekologi, evolusi, biologi molekuler, dan biologi perkembangan. Yang kedua, dipotong secara tegak disebut sebagai pembagian taksonomi, yaitu ada zoologi, botani, bakteriologi, dan lain-lainnya. Untuk memudahkan pemahaman ini dapat dilukiskan sebagai kue 3 dimensi, sehingga dikenal dengan nama biologi kue lapis. Kita juga mengenal namanya tingkat organisme materi. Kalau kita lihat urutan dari bawah atau yang paling kecil adalah ada atom, di atasnya ada molekul, kemudian protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, ekosfer, bumi, planet, sistem, tata surya, galaksi. Sedangkan pada ekologi dipelajari mulai dari organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan ekosfer. Adapun organisasi makhluk hidup, individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Organisasi yang lebih tinggi dari individu adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Misalnya, populasi pohon kelapa di Kelurahan X pada tahun 2011 ada 2.552 batang. Komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Tingkat yang lebih tinggi lagi adalah ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi komunitas dengan lingkungan, menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, seperti tumbuhan hijau, konsumen, herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme. Pembagian ekologi. Ekologi dapat dibagi pertama berdasarkan keilmuan. Berdasarkan keilmuan ada dikenal dengan istilah sains ekologi dan out ekologi. Sains ekologi mempelajari kelompok organisme atau masyarakat organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi terhadap lingkungannya dalam suatu daerah tertentu. Out ekologi adalah ekologi yang mempelajari suatu jenis organisme atau individu yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan yang biotis maupun abiotis. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap lingkungan, sifat parasitis dan non-parasitis, dan lain-lainnya. 2. Berdasarkan taksonomi. Ada istilahnya ekologi manusia, ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi mikroba. 3. Berdasarkan keperluan praktis. Ada istilahnya dikenal dengan ekologi air tawar, ekologi laut, dan ekologi darat. Sedangkan yang keempat adalah berdasarkan habitat. Beberapa pengamat lingkungan membuat kajian ekologi menurut habitat, yaitu tempat satu jenis organisme atau kelompok organisme tertentu didapatkan. Misalnya, ekologi bahari atau kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi daratan atau terestrial, ekologi estuaria, ekologi padang rumput. Yang kelima, berdasarkan pembagian asas dasar taksonomi. Pembagian yang didasarkan pada sistematik makhluk hidup, misalnya ada istilahnya ekologi tumbuhan, ekologi manusia, ekologi hewan, ekologi mikroba, dan ekologi serangga.
Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.